Saya akan berbicara dalam 3, 2, 1. Selamat sore Dewan Juri yang terhormat. Saya selaku pembicara dari tim oposisi, kami dengan tegas, lugas, dan tanpa keraguan menolak mosi pada hari ini, yaitu Dewan ini akan mengadopsi mekanisme student loan di Indonesia. Posisi kami ini sangat jelas. Kami percaya bahwa mengadopsi student loan di Indonesia adalah kebijakan yang cukup riskan. Ini dapat menjebak generasi muda dalam lingkaran hutang di tengah sempitnya lapangan pekerjaan. Dewan Juri yang terhormat, mari kita bedah ilusi terbesar yang dibawa oleh tim pro melalui video presentasi mereka. Tim pro membanggakan 5 poin. Di antaranya ada 2 poin utama, yaitu poin pertama adalah bahwa student loan adalah solusi bagi mahasiswa yang memiliki kendala ekonomi karena mereka bisa bayar nanti. Dan yang kedua atau poin kedua adalah pembayarannya bisa dilakukan secara gradual ataupun bertahap. Kalau kita pikirkan, 2 poin ini sangat catat secara logika dan realistis ekonomi di Indonesia. Karena menunda pembayaran bukan berarti menghilangkan beban. Skema bayar nanti secara bertahap hanya bisa berhasil jika ada jaminan mutlak bahwa setelah mereka lulus atau fresh graduate, mahasiswa tersebut langsung mendapatkan pekerjaan formal dengan upah yang sangat layak. Realita pahitnya atau kenyataan di Indonesia, lebih dari 60% ekonomi Indonesia ditopang oleh sektor informal. Angka sarjana yang menganggur di negara kita justru terus meningkat setiap tahunnya. Lapangan kerjaan juga semakin menyusut setiap tahunnya dan upah bagi para fresh graduate seringkali stagnan. Jebakan kemiskinan struktural ini karena ketika mereka memaksa anak-anak dari latar belakang ekonomi lemah untuk mengambil student loan, mereka terpaksa memulai kehidupan dewasa dengan minus finansial. Di saat anak miskin lulus kuliah dan diharapkan bisa langsung menaikkan ekonomi keluarganya, gaji pertama mereka justru langsung dipotong untuk mencicil utang ketika mereka kuliah. Kebijakan ini tidak memotong rantai kemiskinan, melainkan menciptakan lingkaran baru, utang baru. Tentunya student loan juga akan menurunkan daya beli ekonomi nasional karena membebani usia produktif sejak dini. Saat seseorang lulus kuliah, dengan beban utang puluhan juta tersebut, prioritas hidup mereka berubah drastis. Alih-alih berani mengambil resiko untuk membuka usaha ataupun kegiatan lainnya, mereka dipaksa mengambil pekerjaan apa saja yang penting bisa mencicil hutang yang mereka lakukan di masa lalu. Di tingkat makro, karena sebagian besar gaji fresh graduate habis untuk membayar cicilan hutang, mereka tidak bisa memiliki sisa uang untuk konsumsi menengah ataupun berinvestasi. Daya beli masyarakat akan terus menurun drastis dan pertumbuhan ekonomi nasional justru akan semakin melambat. Oleh karena itu, menjebak usia produktif dalam jeratan utang sebelum mereka mulai bekerja adalah langkah mundur bagi ekonomi kita. Yang kedua, keberadaan student loan justru akan menjadi alasan bagi universitas untuk menaikkan biaya kuliah atau kita sebut dengan UKT secara tidak terkendali. Karena ketika pihak universitas tahu bahwa mahasiswa memiliki akses mudah terhadap pinjaman uang dari bank, kampus tidak akan lagi memiliki beban moral untuk menekankan biaya operasional mereka. Kampus akan berpikir untuk menaikkan biaya UKT-nya saja, toh mahasiswa tidak usah bayar sekarang. Mereka bisa pinjam ke bank. Itu adalah pemikiran yang pasti ada di dalam pikiran para universitas. Alhasil, intervensi ini bukannya membuat kuliah menjadi lebih terjangkau, malah membuat biaya pendidikan lebih tinggi dan terus memperparah komersialisasi pendidikan. Maka, jelas student loan bukanlah solusi atas mahalnya pendidikan, melainkan bahan bakar yang membuat biaya kuliah semakin tidak masuk akal. Dewan Juri yang terhormat, konstitusi kita dalam pasal 31 Undang-Undang 1945 mengamatkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah kewajiban negara, bukan beban individu yang harus diutangi.